Halo, kembali lagi dengan saya Vicky. Ini merupakan video pertama atau kalau bagi yang dengerin podcast merupakan episode pertama di tahun 2022. Refleksi dari tahun kemarin di akhir-akhir tahun November Desember saya memang kurang konsisten untuk membuat episode-episode baru. Karena apa? Memang meskipun ini tidak bisa jadikan alasan, tapi memang banyak kesibukan audit maupun dua ponakan saya lagi masuk rumah sakit bergantian. Jadi sulit untuk mengatur waktu atau menyisipkan sela-sela waktu untuk membuat konten-konten atau episode-episode baru, baik di podcast maupun di YouTube. Nah, untuk memulai tanda barunya tahun baru, biasa kita perlu refleksi dulu di tahun lalu 2021. Sepanjang tahun 2021 sebenarnya banyak hal yang belum saya pernah tuliskan sebagai resolusi, tapi bisa kecapai tahun ini, tahun 2021. Apa aja? Mungkin saya bisa detailkan 4 artikel kalau nggak salah. Saya bisa publish di kolom detik.com. Kemudian satu buku bisa terbit jadi buku mengenai ya memang agak menyimpang dari tulisan saya sebelumnya mengenai parenting. Nah, tapi itu kan nulisnya bareng-bareng, saya hanya menuliskan satu satu sub poin dalam buku tersebut. Nah, untuk itu yang pencapaian di tahun 2021. Nah, tahun ini bagaimana? Yang penting saya usahakan komit dan disiplin buat berkarya. Mulai nulis, bikin podcast maupun bikin konten-konten di YouTube. Seperti itu, saya usahakan komit at least seminggu sekali pasti ada episode yang tayang. Seperti saya informasikan sebelumnya. Nah, di luar itu semua, kembali ke topik episode kali ini, saya ingin bercerita mengenai rutinitas apa sih yang saya lakukan untuk brainstorming ide nulis. Jadi bagi yang belum tahu, saya nulis di kolom detik.com. Ya, so far semenjak pertengahan tahun Juni sampai di Desember 4 artikel saya terbit. Nanti bisa dicek di kolom detik.com, tulis saja Muhammad Vicky Indra Pradikta atau Mo Vicky Indra Pradikta, pasti ada 4 artikel. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan. Ada yang bertanya kepada saya, apa sih kok bisa cara nulis bisa tayang di detik.com? Apa gimana sih cara gaya penulisan maupun topik apa yang benar-benar dicari oleh detik.com? Jujur aja saya benar-benar nggak tahu apa sebenarnya topiknya harus bagaimana, terus gaya tulisannya seperti apa. Tapi tahun lalu memang saya ngikutin kelas di Mas Iqbal Aji Daryono. Beliau memang kolumnis rutin dari detik.com dan saya ikut kelas beliau selama 4 minggu atau 5 minggu, saya lupa. Kayaknya 5 minggu. Nah, dari sana tulisan pertama saya bisa terbit di detik.com. Jadi bukan promosi atau apa, memang kalau memang pengen nulis, jadi pengen kolumnis detik.com, coba daftar kelas di Mas Iqbal Aji Daryono itu. Tapi
di luar itu semua ada hal yang memang bagi saya itu penting, hal yang paling substansial. Apa itu adalah kalau kita pengen nulis di suatu kolom atau media tertentu, ya kita harus kenal media tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang mungkin bisa saya share apa yang saya lakukan. Nah, rutinitas ini memang saya lakukan hampir setiap hari. Ya, setiap hari. Apa? Membaca artikel kolom dari detik.com, at least satu artikel. Baca aja, nggak ada pengen tahu membedah tulisan seperti apa, enggak. Jadi saya hanya membaca aja dari kolom, tapi setiap hari saya lakukan itu rutin di pagi hari sebelum berangkat kerja. Kan kalau satu kolom artikel itu ya kira-kira 700 sampai 800 kata. Dan itu ya mungkin memakan waktu 10 sampai 15 menit lah kalau mau memang benar-benar kita pengen paham banget ya dari sisi konteks apa pesan yang ingin disampaikan di tulisan kolom tersebut. Nah, kadang banyak orang yang nggak sadar bahwa rutinitas ini penting sebenarnya. Bagi saya nangkapnya meskipun saya nggak ada secara sadar buat membedah, tapi ada dua manfaat yang saya rasakan ketika membaca rutin artikel-artikel yang ada di kolom detik.com. Jadi apa aja? Yang pertama, manfaat yang benar-benar saya alamin ya, yang saya rasakan impactnya adalah bahwa dengan membaca rutin, akhirnya saya tahu bagaimana atau topik-topik apa yang cocok, yang kemungkinan besar diterima oleh detik. Jadi tanpa sadar ketika kita sering membaca, kita akan punya namanya tumbuh ya, sense of ini loh kira-kira topik yang sebenarnya disukai oleh detik atau editor-editor di detik.com. Jadi perasaan itu atau sensitivitas itu bakal tumbuh. Entahlah, coba aja dilakuin rutin kayak gitu, tanpa sadar nanti kita tahu, namanya feeling atau intuisi ya seperti itu. Oh, kira-kiranya cocok. Tapi mungkin lebih poin pentingnya apa? Bukan topik aja yang cocok, tapi lebih ke arah, kalau saya bilang adalah hal yang baru, sesuatu hal yang baru, nggak harus benar-benar baru, tapi kenapa? Kalau hal-hal yang nggak di dunia ini sampai sekarang nggak mungkin ada yang sesuatu yang benar-benar baru, tapi lebih ke sudut pandang. Kita memberikan sudut pandang baru dari suatu permasalahan. Nah, sudut pandang baru itu yang penting sebenarnya bagi detik.com. Kalau kita nulis suatu topik atau suatu isu permasalahan yang common sense atau ya kebanyakan umum seperti pendapat orang-orang, hampir pasti nggak diterima. Tapi kalau kita mengangkat isu yang dekat dengan kita, terus kita memberikan perspektif baru, nah itu kemungkinan besar bisa diterima. Dari sisi topik, kita nggak bicara gaya tulisan seperti apa, enggak. Tapi dari topik dan suatu yang baru itu yang jatuhnya lebih penting. Kadang topiknya biasa aja, tapi dengan sudut pandang yang baru, suatu topik atau permasalahan yang kadang-kadang kita jumpai, sebenarnya nggak banyak orang yang angkat. Tapi kalau kita memberikan sudut pandang di situ dengan baru, nah itu kemungkinan bisa diterima. Yang kedua apa? Yang
istilahnya saya nangkapnya editor di detik.com ini suka. Yang kedua adalah dekat dengan kita, nggak perlu cari yang macem-macem, tengok aja kanan kiri masalah apa yang ada di sana, tapi nggak lokal, tapi bisa kita permasalahan yang kita alami sendiri, tapi kita bisa rise, kita naikkan menjadi isu nasional. Nah itu yang memang disukai lah dalam kata kutip. Memang saya nggak bisa bilang karena memang saya bukan kolumnis tetap, tapi 4 artikel yang saya terbit itu saya rasakan ya di situ. Itu yang memang saya alami. Jadi yang pertama tadi sudut pandang harus baru, kedua kita harus cari topik yang dekat dengan kita. Nah, dua ini saya dapatkan dari rutinitas yang membaca kolom. Itu rutin tiap pagi satu artikel baca kolom detik.com. Yang terakhir adalah manfaatnya apa sih dari membaca rutin dari kolom detik.com? Kita tahu gaya tulisan seperti apa sih yang benar-benar diterima. Kalau saya bilang gaya penulisan detik.com yang cocok di kolom detik.com adalah yang cerita. Jadi bukan yang bahasanya terlalu kaku, harus sesuai IED, ejaan. Bener penting, tapi lebih ke kayak kita ngobrol aja, bercerita. Jadi nggak perlu bahasa yang terlalu kaku, lebih luwes, itu jauh lebih disukai lah. Kalau nggak percaya, coba baca artikel atau kolom di detik.com di hari Minggu atau Selasa, Mas Iqbal. Gaya aja penulisan seperti bercerita aja seperti ini. Dan itu yang memang lama-lama sensitivitas kita terbentuk karena dari membaca rutin. Itu aja sih yang memang yang bisa saya share untuk episode kali ini. Take away-nya tadi, bangun habit atau rutinitas dengan membaca kolom atau media yang ingin kita sasar. Ya baca aja at least satu artikel di kolom atau bagian yang memang kita sasar. Kalau pengen nulis cerpen, ya udah baca aja di kolom cerpen, gak usah yang lain. Untuk sementara ya harus kita fokus dulu. Nah itu, kalau pengen nulis opini, ya udah baca kolom opini di media yang memang kita sasar. Gak perlu cari yang aneh-aneh. Itu dulu yang yang bagi saya pondasi dasar. Itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Kalau memang di podcast, kalau pengen ada videonya, coba cek di channel YouTube saya. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.